Claudia Indamina Lestari dari program studi perjalanan wisata kelas 2A. Pada hari ini saya akan menceritakan kepada kalian mengenai budaya apa saja yang berada di suku Bugis dan Makassar. Tentunya ini adalah pembahasan yang sangat menarik karena budaya ini lebih berkaitan kepada adat istiadat atau tradisi-tradisi yang berada di suku Bugis ataupun Makassar. Membahas mengenai budaya suku Bugis ataupun Makassar ini sepertinya sudah hal-hal yang familiar kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini saya akan lebih fokus membahas mengenai uang panai yang biasanya terjadi atau terlaksanakan pada kegiatan perkawinan di suku Bugis ataupun Makassar. Sebenarnya mengapa budaya Bugis Makassar ini masih dipegang teguh oleh masyarakat hingga saat ini? Tentunya ada banyak sekali alasan-alasan yang terkait mengapa masyarakat masih mempertahankan budaya-budaya tersebut. Nah, biasanya budaya-budaya ini terjadi karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu dari masa lalu yang berabad-abad tersebut. Kemudian dipertahankan hingga saat ini sehingga menjadi budaya ataupun tradisi-tradisi yang menimbulkan nilai-nilai sosial bagi masyarakat saat ini, yang kemudian akan diperkenalkan kepada anak cucu untuk kedepannya. Kemudian mengapa penting sih budaya itu dipertahankan hingga saat ini? Seperti yang kita ketahui bahwa warisan budaya itu sangat memiliki nilai-nilai sosial yang sangat mempengaruhi masa yang akan datang, sehingga masyarakat diharapkan untuk tetap mempertahankan budaya-budaya yang ada di masyarakat suku. Selanjutnya adalah pun jenis-jenis budaya yang biasa terjadi di suku Bugis ataupun Makassar. Yang pertama itu adalah siri napace. Kemudian selanjutnya itu adalah silariang yang biasa terjadi dalam sebuah pernikahan. Dan kemudian itu yang terakhir adalah uang panai. Nanti kita akan lebih membahas secara detail mengenai uang panai. Namun untuk general informasinya kita akan membahas yang pertama mengenai siri napace. Nah, untuk kata siri napace merupakan dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, siri itu merupakan rasa malu, sedangkan pace itu merupakan rasa kemanusiaan. Jadi siri napace itu merupakan sesuatu yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat untuk suku Bugis dan Makassar. Karena mengapa hal itu tetap dipegang hingga saat ini? Karena untuk siri napace itu biasanya adalah hal-hal yang memang harus ditanamkan di dalam diri setiap masyarakat suku Bugis dan Makassar, karena disitulah letak harga diri mereka dan jati diri mereka menjadi seorang masyarakat. Contohnya mereka itu memiliki siri, yaitu rasa malu, yaitu malu berbuat sesuatu yang memungkinkan akan merugikan dirinya sendiri atau berdampak tidak baik untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian rasa pace, rasa kemanusiaan kepada orang lain yang lebih mengarah kepada rasa kepedulian kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya itu adalah budaya silariang. Nah, silariang ini lebih mengarah kepada yang namanya kawin lari. Biasanya ini terjadi ketika ada perkawinan yang tidak direstui antara kedua belah pihak, dari orang tua mempelai laki-laki maupun orang tua mempelai dari perempuan. Sehingga biasanya mereka memutuskan untuk melakukan kawin lari, yaitu perkawinan yang di luar hukum atau aturan dari suku Bugis atau Makassar tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah uang panai. Berbicara uang panai ini lebih mengarah atau lebih merujuk kepada yang namanya perkawinan yang terjadi di suku Bugis ataupun Makassar. Nah, biasanya ini uang panai adalah uang yang diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai lelaki dalam rangka untuk merayakan atau melakukan acara pernikahan dari mempelai perempuan tersebut. Nah, biasanya ini uang panai itu ditentukan dari persetujuan antara kedua belah pihak. Namun biasanya uang panai ini akan lebih tinggi ketika perempuan atau pihak dari perempuan ini memiliki pendidikan juga lebih tinggi, ataupun dari keturunan bangsawan, ataupun orang tuanya itu lebih mampu, dan banyak hal-hal yang bisa menjadi alasan mengapa uang panai itu ditinggikan dari pihak perempuan tersebut. Dan setelah ini saya akan memperlihatkan kepada kalian mengenai bagaimana itu bentuk uang panai dan apa saja yang harus disediakan ketika orang itu melakukan pernikahan. Selanjutnya itu biasanya orang itu sering keliru antara uang panai dan mahar. Padahal itu uang panai dan mahar itu adalah sesuatu atau dua hal yang berbeda. Yang pertama uang panai. Uang panai ini adalah uang yang diberikan kepada mempelai wanitanya
untuk digunakan sebagai resepsi acara, sedangkan mahar ini digunakan untuk keperluan individu dari pihak mempelai wanita. Jadi uang mahar ini tidak ada hubungannya atau tidak bisa dibagi-bagi dengan orang lain kecuali kepada pihak dari perempuan. Sedangkan uang panai ini adalah uang yang diuntukkan untuk melaksanakan pesta atau kegiatan saat melakukan acara pernikahan. Ini adalah budaya dari turun-temurun yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kepada anak cucunya, yaitu biasanya nih uang panai ini lebih mengarah kepada bagaimana pria ini melakukan kerja keras dan bagaimana pria ini berusaha untuk mendapatkan pihak perempuan, sehingga uang panai ini untuk mengarah pada bagaimana perempuan itu merasa dihargai. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari cerita yang saya sampaikan barusan yaitu uang panai itu sebenarnya ditentukan dari kedua belah pihak keluarga. Yang penting tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak wanita. Itulah yang ada dalam suku Bugis ataupun Makassar. Sehingga uang panai ini adalah uang yang diberikan kepada pihak mempelai wanita untuk menjalankan resepsi acaranya.